Halo sobat meme, gas lagi nih Feng Hao. Waduh, minta Feng Hao kan? Ya udah, gas lah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk, gaskan lah. Panas cuy, panas. Edan. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang terlibat di dalam sebuah pertarungan kecil dengan tuan muda keluarga Bao. Feng Hao ia harus mendapatkan pukulan tidak terhormat dari bocah kroco ini. Walaupun sebelumnya Feng Hao dia menganggap kalau perselisihannya telah usai dan diserang di saat dirinya sedang tidak siap, membuat Feng Hao dia murka. Orang ini dia memiliki niat untuk menghabisiku. Bahkan dia hampir saja membuat tulangku hancur dan untung saja aku memiliki farmakop di dalam tubuhku. Maka dari itulah seketika tubuh Feng Hao dapat pulih kembali. Dan ketika si kroco ini kembali mencoba untuk menyerang Feng Hao, Feng Hao dia dapat dengan sangat mudah menghindari semua serangan itu. Dan mengadu tinjunya dengan bocah kroco yang membuat tangan dari bocah itu langsung remuk. Dan jelas melihat hal itu di sini salah seorang instruktur sekte dia pun panik. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat bawa dia ke Vaskes. Setelah bocah kroco itu dibawa pergi, di sini tetua itu dia tahu kalau Feng Hao adalah murid baru. Maka dari itulah dia harus membawa Feng Hao pergi melaporkan ini semua kepada instruktur milik Feng Hao. Nah, aku akan menyerahkan masalah ini kepada Master Cheng Ming. Maka dari itu, kini Master Cheng Ming dia pun pergi menemui Feng Hao. Hei, aku mendengar kalau kau menghajar Bao Hui. Tanya Pak Tua itu. Ya, aku melakukannya. Sambut dari Feng Hao dengan santainya. Hei, mendengar hal itu, di sini Pak Tua ini dia bertanya. Nak, apakah kau tahu latar belakang dari bocah itu? Aduh, kau dalam masalah besar, nak. Dia adalah adik dari seorang selir raja. Ditambah bakatnya yang juga lumayan. Bocah itu dia sangat diperhatikan oleh raja. Namun sekarang, kau malah berselisih dengan bocah itu. Aduh, ujar dari instruktur ini yang takut kalau Feng Hao nantinya akan terlibat masalah di kemudian hari. Namun untuk Feng Hao dia mah bodoh amat. Tenanglah master, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya, ujar dari Feng Hao. Tapi ya tolong, jagalah sepupuku ini untuk diriku dan sisanya kau tidak perlu khawatir, sambut dari Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi. Dan ternyata saat ini Feng Hao dia pun pergi menuju kediaman Pak Tua Hua. Namun ternyata Feng Hao yang pulang ke kediaman Pak Tua Hua, ia dipantau oleh para kroco-kroco yang mengikutinya. Hei, bukankah ini adalah kediaman milik pangeran? Dan di sana sangat sepi. Ngapain bocah itu di tempat ini? Pikir para pengintai itu. Di sini para kroco-kroco mereka juga mulai berspekulasi tentang apa hubungan Feng Hao dan juga pangeran. Namun mereka juga menganggap kalau sepertinya pangeran sudah mati. Dan itu membuat mereka tidak berani memasuki kediaman milik pangeran. Dan itu membuat mereka harus pergi dan melaporkan ini semua kepada tuan mereka, yaitu Bao Hui. Sedangkan untuk Feng Hao Doi pun pergi menemui Pak Tua Hua. Melihat Feng Hao yang datang menemui dirinya membuat Pak Tua Hua dia bertanya. Adik Feng, apakah kau telah lulus dalam ujian ini? Ya, aku telah diterima, hanya saja aku punya sedikit masalah, ujar dari Feng Hao. Apa? Masalah? Katakanlah, siapa tahu aku dapat membantu dirimu, sambut dari Pak Tua Hua. Dan kini 1 jam kemudian Pak Tua Hua dia pun tertawa. Apakah cuma itu saja? Aku pikir ini adalah masalah besar, nak. Ujar Pak Tua Hua setelah dia mendengar cerita perselisihan Feng Hao dan juga bocah tadi. Aduh, siapa sih namanya tadi? Lupa deh. Bao, keluarga Bao. Waduh. Di sini Pak Tua Hua dia berujar sebenarnya ini akan menjadi sebuah masalah besar untuk dirimu di ibu kota ini. Karena memang latar belakang dari bocah itu. Hanya saja meskipun aku seorang pangeran, tapi tetap saja ini akan menjadi sebuah masalah jika aku tidak segera melakukan sesuatu. Namun ya, aku juga tahu apakah aku bisa berurusan dengan mereka, apakah tidak. Kecuali ya kau, apa? Apa maksudmu? Tanya dari Feng Hao yang bingung dengan apa maksud dari Pak Tua ini. Ya, di sini Pak Tua Hua sebelum dirinya mengatakan apa niatnya dan tujuannya, dia berujar, nak, kau tahu awalnya ada seorang pria tua yang dijuluki sebagai Hades yang tinggal di ibu kota kekaisaran. Dan dia adalah seorang yang sangat luar biasa, bahkan kaisar dia memberikannya 3 buah poin. Dan dia adalah orang yang sangat dihargai oleh kaisar.
Dan misalnya nih, kau meminta bantuan kepada orang itu, aku rasa warga Bau tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali apa? Apa maksudmu? Apakah dia sudah tewas? Tanya dari Feng Hao yang penasaran dengan apa maksud dari Pak Tua Hua yang ngomongnya setengah-setengah. Tidak nak, dia belum tewas. Hanya saja dia telah diracuni. Yang artinya ya, tidak beda dengan kematian. Tapi ya, aku akan pergi dulu dan mencoba untuk bertemu dengan Kaisar untuk mencoba membantu dirimu. Ujar Pak Tua Hua yang membuat Feng Hao bingung. Lah, apa ini maksud Pak Tua ini? Ngomong setengah-setengah langsung ditinggal pergi. Waduh. Dan benar saja beberapa saat kemudian Pak Tua itu dia pun pergi ke istana kerajaan Shilan. Dan di tempat inilah pangeran dia menggunakan token miliknya dan itu membuatnya langsung disambut oleh para penjaga. Dan juga berujar kirim pesan kepada Yang Mulia dan katakanlah kalau Hua Yuantian telah kembali. Dan beberapa saat kemudian Pak Tua Hua dia pun dapat pergi menemui Kaisar. Di mana Kaisar ternyata adalah ponakannya sendiri. Paman Wang, kau sudah kembali? Ya. Apa semua baik-baik saja Yang Mulia? Sambut dari Pak Tua Hua. Dan karena yang datang adalah saudaranya sendiri, di sini Kaisar dia pun langsung menyambut Pak Tua Hua yang merupakan pamannya. Dan melihat kondisi dari Pak Tua Hua yang sepertinya baik-baik saja setelah mendapatkan kabar kalau Pak Tua Hua telah diracuni beberapa tahun lalu, membuat Kaisar dia bertanya, Paman Wang, bagaimana dengan kondisi dirimu? Apakah Yang Mulia bertanya tentang racun itu? Lihatlah, apakah aku terlihat seperti orang tua yang telah teracuni? Ujar dari Pak Tua Hua. Mendengar hal itu jelas membuat Kaisar dia senang. Paman, apakah artinya kau telah menyingkirkan racun itu? Ya, sambut Pak Tua Hua. Mendengar racun itu yang ada di dalam tubuh Pak Tua ini telah menghilang, membuat Kaisar dia berujar, ya, jika itu benar, maka pasti dia telah menemukan seorang alkemis tingkat bumi. Lantas bagaimana dengan Marshal Yun? Apakah dia... tidak. Untuk Pak Tua itu dia belum. Tapi ya ada sedikit masalah untuk dirinya. Ujar Pak Tua Hua yang tahu kali ini tidak akan mudah untuk Pak Tua Marshal. Karena memang sejatinya dirinya sadar kalau ada sedikit permasalahan antara Feng Hao dan juga anggota keluarga Yun. Di mana di sini Pak Tua Hua dia berujar, Yang Mulia, saya datang untuk berbicara beberapa hal. Dan sebelum mengatakan apa niatnya, di sini Pak Tua Hua dia berujar, Yang Mulia, seperti yang engkau tahu, nenek moyang dari keluarga Hua telah mengambil alih dunia dan bekerja selama ratusan tahun untuk membangun kerajaan Shilan. Membuat kerajaan kecil menjadi kerajaan kelas menengah dan segalanya penuh dengan pengorbanan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Di mana Kaisar dia berujar, keluarga Han telah berjasa sangat luar biasa untuk kerajaan Shilan ini. Dan kerajaan Shilan dapat meningkat mencapai puncaknya berkat bantuan dari Paman Wang dan juga Marshal Yun. Maka dari itulah, Paman, apa yang ingin kau katakan? Ya, mendengar Kaisar yang ingin tahu apa maksud dari Pak Tua ini datang menemui dirinya, membuat Pak Tua Hua dia berujar, Kaisar, apakah ada nama keluarga Bau di daftar selir Anda? Jika itu benar adanya, saya sarankan agar Anda segera menyingkirkan dan segera mengusirnya dari ibu kota. Jika tidak, malah petaka akan menimpa kerajaan kita. Mendengar hal itu membuat Kaisar dia bertanya, Paman, apa maksudmu? Katakan kepadaku, siapa yang telah disinggung oleh anggota keluarga Bau? Ya, dia adalah seorang master yang telah menyembuhkan saya. Ujar dari Pak Tua Hua yang membuat Kaisar dia shock. Bagaimana bisa anggota keluarga kerajaan selirnya telah menyinggung seorang master alkemis tingkat bumi? Maka dari itulah di sini Kaisar dia berujar, Paman, apa maksudmu? Keluarga Bau telah menyinggung seorang alkemis tingkat bumi? Tanya dari Kaisar. Ya, namun tidak hanya itu saja. Salah satu anggota keluarga Bau, yaitu Bau Hui, dia telah menggunakan status keluarganya untuk membuat kondisi yang ada di Pavilion Feng Yun menjadi tidak kondusif. Mendengar hal itu, di sini Kaisar dia berujar, baiklah Paman, aku mengerti, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan sebelum pergi di sini, Pak Tua Hua dia juga berujar, iya, Yang Mulia. Soal alkemis itu, Anda tidak perlu pergi mencarinya dan jangan pergi mencarinya untuk saat ini. Dan jika kau bersikeras ingin menjalin sebuah hubungan yang baik, kau bisa pergi mengirimkan beberapa orang ke keluarga Feng yang ada di kota Giok dan juga keluarga Kiong yang ada di kota Shi. Dan pindahkanlah mereka ke ibu kota kekaisaran. Karena jika kau ingin membuat sebuah hubungan yang baik dengan alkemis itu, kau dapat memulainya dengan cara memenangkan hati dari dua keluarga itu.
Dan sisanya semuanya serahkanlah kepada diriku, ujar Pak Tua Hua. Dan untuk selir bau, ya jelas dia bakal sama kaisar sampai puas sebelum kaisar menyingkirkannya. Waduh. Dan setelahnya Pak Tua Hua dia pun kembali pulang. Dan dia pun mengatakan apa yang telah coba ia lakukan. Dan itu membuat Feng Hao yang mendengarnya dia senang. Terima kasih Pak Tua Hua, karena kau telah membantuku. Jelas aku harus membalaskan ini semua. Maka dari itu bisakah kau katakan apa yang ingin kau inginkan? Apakah ada hubungannya dengan marshal tua itu? Mungkin saja aku bisa membantunya, sambut dari Feng Hao. Mendengar hal itu di sini Pak Tua Hua dia sedikit bingung dengan apa yang harus ia katakan. Maka dari itulah dia berujar, "Anak, hadis tua itu, dia adalah pria yang sangat terhormat. Dan dia juga lahir dari keluarga miskin. Dan dia paling benci dengan orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Meskipun ya itu adalah anggota keluarganya sendiri. Dan dia tidak akan segan untuk menghukumnya. Namun ya mungkin anggota keluarganya pernah menyinggung dirimu. Jadi ya aku harap kau mau memaafkannya dan membantu marshal tua itu," ujar dari Pak Tua Hua yang membuat Feng Hao dia bingung. Apa? Memintaku untuk memaafkannya? Tapi Pak Tua, apa maksudmu? Apakah dia mungkin adalah anggota keluarga Yun? Tanya dari Feng Hao. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Hua. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dirinya langsung terdiam dan memutuskan untuk pergi. Sepertinya sudah saatnya bagi diriku untuk kembali ke akademi, ujar dari Feng Hao yang pergi setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Hua. Dan untuk Pak Tua Hua yang melihat sikap Feng Hao yang sepertinya acuh berubah secara tiba-tiba membuat dirinya tidak dapat berbuat apapun, karena inilah yang bisa ia lakukan. Sedangkan untuk Feng Hao setelah dia pergi keluar dan berjalan-jalan di sekitaran area kota, dan tanpa sadar Feng Hao dia pun pergi menuju area pelelangan. Walaupun ya memang gak punya duit, tapi ya udahlah, aku akan melihat-lihat dulu, ujar dari Feng Hao. Namun begitu ia ada di dalam area depan dari gedung pelelangan ini, Feng Hao dia mendengar suara keributan. Minggir, cepat, bawa dia ke area guild alkemis, ujar dari seorang pria yang merupakan pimpinan area pelelangan yang bernama Aoyen Yuan. Dan ternyata keributan itu berasal dari seorang pria tua yang terlihat sedang mencoba menahan rasa sakit yang ada di dada sebelah kiri. Melihat hal itu di sini Feng Hao dia menduga kalau sepertinya Pak Tua itu terkena serangan jantung. Baiklah, aku akan mencoba untuk melihatnya. Siapa tahu aku bisa membantunya, pikir dari Feng Hao. Dan tak lama setelahnya rombongan tadi pun tiba di guild alkemis, di mana Master Kuang, tolong selamatkan ayahku, ujar dari seorang pria tua yang histeris. Baiklah, biar aku melihatnya dulu, ujar dari seorang pria tua yang merupakan Master Guild alkemis yang bernama Kuang Yi. Namun setelah Pak Tua itu mencoba untuk memeriksanya, dia berujar, maaf, aku tidak bisa berbuat apapun. Mendengar apa dikatakan oleh Master Kuang jelas membuat pria tua itu dia histeris. Namun di sini Master Kuang dia berujar, tidak, maaf, aku tidak bisa melakukan apapun. Hanya inilah yang bisa kami lakukan. Bahkan tabib terbaik milik kaisar pun tidak akan dapat membantunya. Sepertinya ayahmu itu terkena salah satu penyakit langka, dan diperkirakan dalam waktu 2 jam saja dia akan segera mendengar apa yang dikatakan oleh Master Kuang jelas membuat pria ini menjadi histeris, di mana dia juga berujar kepada mereka semua yang ada di tempat ini, siapapun, apakah ada yang dapat membantu menyelamatkan ayahku? Aku akan memberikan apapun kepada siapapun yang dapat membantu ayahku. Aku akan memberikan semua uang yang ada di dunia ini, ujar dari pria yang merupakan pimpinan rumah lelang. Namun sayangnya dengan penyakit jantung yang sulit disembuhkan, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Namun dari balik ruangan itu ada seseorang yang berujar, biarkanlah aku mencobanya dulu. Dan jelas itu adalah Feng Hao yang merupakan murid dari Akademi Feng Yu. Melihat ada seorang anak muda yang mencoba ingin menyembuhkan Pak Tua itu, membuat salah seorang berujar, "Hei anak muda, apakah kau bisa melakukannya?" "Ya, mari kita lihat dulu," sambut dari Feng Hao. Namun begitu Feng Hao mencoba untuk memeriksanya, tangannya dihentikan oleh Pak Tua Huang, di mana dia berujar, "Nak, apakah kau adalah seorang alkemis?" "Ya." Sambut dari Feng Hao yang kini dia merubah penampilannya menggunakan seragam alkemis miliknya. Aku adalah seorang alkemis tingkat kuning." Iya, tidak buruk untuk seorang anak seusia dirimu. Tapi ya, apa yang dapat kau lakukan dengan penyakit mematikan ini? Tanya Pak Tua itu.
Ya, karena tidak ada yang mau melakukannya, tidak ada salahnya aku mencobanya. Sambut dari Feng Hao. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria tua ini. Ya, biarkan dia melakukannya Tuan Kuang. Maka dari itulah kini Feng Hao dirinya pun mencoba melakukan apa yang bisa ia lakukan. Melakukan manifestasi sihir alkemis yang membuat mereka semua para alkemis yang ada di dalam guild alkemis ini, mereka semua ternotis. Lihat, dia alkemis tingkat hitam bukan? Karena yang dapat melakukan manifestasi ini hanyalah alkemis tingkat hitam. Dan dengan tekniknya itulah Feng Hao dia melakukan sebuah manipulasi sihir magic alkemis untuk memberikan bantuan stimulasi ke area jantung yang membuat jantung Pak Tua itu dapat bekerja kembali dengan semestinya. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Feng Hao menarik perhatian yang membuat Master Alkemis dia berujar, bocah ini dia penguasaan kinya lebih baik daripada yang aku miliki. Dan seorang alkemis tingkat hitam, ya, hanya ada di negara-negara kuat saja. Dan bagaimana bisa bocah ini ada di tempat ini? Pikir dari Master Huang. Sedangkan untuk Pak Tua Jenggot, dia terlihat sedikit membaik. Walaupun ya memang belum sembuh sempurna. Lihat, dia kembali hidup, ujar mereka semua yang melihatnya. Namun untuk Feng Hao dia juga tahu kalau apa yang telah ia lakukan ini benar-benar membuatnya kelelahan dan menghabiskan semua herbal-herbal yang ia miliki. Dan itu membuatnya berujar, cepat bawakan aku 3 ramuan Ren, Chu dan juga Chuan. Lebih banyak lebih baik, ujar dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Pak Tua itu dia mencoba untuk pergi menyiapkannya. Tapi di sini Master Huang dia berujar, tunggu, tenang, kami memilikinya. Dan benar saja dengan semua herbal-herbal itulah Feng Hao dia langsung melahap memakan semuanya. Dan langsung dalam sekejap mata dia merubahnya semua herbal itu menjadi sebuah eliksir di dalam tubuhnya. Dan dengan satu gerakan terakhir di sini Feng Hao memberikan stimulasi akhir ke tubuh Pak Tua itu. Akhirnya usai juga pikir dari Feng Hao. Sedangkan untuk pria ini dia bertanya, Master, ayahku. Ya, tenang saja, hidupnya tidak lagi terancam. Namun untuk penyakitnya belum dapat sembuh secara sempurna. Dan mungkin saja penyakitnya dapat kambuh dalam 1 tahun ke depan, ujar dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat Pak Tua ini dia bertanya, kenapa bisa begitu Master? Ya, aku belum dapat menyembuhkannya secara sempurna. Aku masih membutuhkan beberapa herbal lagi. Maka dari itu, kumpulkanlah lebih banyak herbal agar aku dapat melakukan tahap akhirnya. Baik Master, sambut Pak Tua itu. Aku akan melakukannya Master, ujar dari Pak Tua ini, yang akan melakukan apapun demi keselamatan ayahnya. Sedangkan untuk Pak Tua Jenggot, setelah beberapa saat dia pun akhirnya bangun dari pingsannya. Dan itu membuat Master Huang dia pun bingung. Bagaimana bisa bocah ini dapat melakukannya? Mencurigakan. Dan untuk Pak Tua Jenggot, Master, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Dan sebagai bentuk terima kasih, Pak Tua ini dia pun memberikan uang kepada Feng Hao. Tapi di sini Feng Hao dia pun tidak mau menerimanya. Tidak, aku tidak membutuhkan uang. Aku akan mengunjungimu lagi dalam 1 bulan. Maka dari itu, ya, tolong siapkanlah bahan-bahan yang aku butuhkan, ujar dari Feng Hao yang pergi meninggalkan area guild alkemis. Dan kemampuan Feng Hao dalam alkemis yang sangat luar biasa membuat Master Guild Alkemis dia ingin membawa Feng Hao untuk menjadi anggota alkemis miliknya. Anggota guildnya bukan lagi menjadi anggota dari sekte Feng Yun. Dan itu membuatnya harus pergi langsung untuk bertemu dengan pimpinan sekte, meminta Feng Hao secara langsung. Dalam arti lain, Feng Hao akan diperebutkan oleh Guild Alchemist ataupun Pavilion Feng Yu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan ya, semoga masih bisa dinikmatin. Bye.